Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Sungo. Di video ini saya membahas cara memperbaiki LCD sepeda motor yang angkanya hilang karena terkena sinar matahari dalam jangka panjang, atau bahasa Inggrisnya sunburn. Sunburn. Jadi jika teman-teman memiliki sepeda motor yang menggunakan LCD digital untuk speedometernya, jika angkanya hilang tetapi masih terlihat sedikit seperti yang ada di video ini, itu LCD-nya belum tentu rusak ya. Kemungkinan hanya lapisan polarisnya yang terkena sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Jadi angkanya hilang. Jadi jika kita ganti lapisan polarisnya, itu LCD-nya kan muncul lagi seperti yang ada di video ini. Untuk mengganti lapisan polarisnya, yaitu kita harus melepas LCD-nya terlebih dahulu. Itu nih solderan di kaki-kaki LCD ini kita lepas satu persatu ya. Jadi kita solder dulu menggunakan timah. Ini saya tambah timah karena kering, supaya timahnya mudah lepas ketika kita sedot menggunakan tin sucker. Jika sudah semua kita sedot pakai tin sucker, sudah lepas timahnya, pastikan pin kaki-kakinya ini sudah goyang ya, supaya ketika kita lepas pinnya nggak ada yang lengket, supaya nggak rusak kaki dari LCD-nya. Ini karena kakinya di silikon, kita potong pakai cutter pelan-pelan untuk melepas silikonnya ini ya, supaya gampang lepasnya dan tidak rusak kakinya, nggak bengkok. Ini lapisan polarisnya yang bagian belakang nih. Ini ada dua lapisan polarisnya ya. Untuk lapisan polaris ini kita congkel pakai cutter pelan-pelan, jangan sampai kena LCD-nya ya. Ini sejenis seperti plastik kayak isolasi itu, kayak plastik film gitu. Ini untuk polarisnya kita bisa beli di Shopee sesuai dengan spesifikasi speedometer motornya masing-masing tipenya ya. Ini rata-rata sama, hanya beda bentuknya, ukuran polarisnya ini. Lapisan bawahnya ya. Ini di atasnya kita bersihin sisa-sisa lemnya ini. Ini polarisnya saya beli di Shopee lapisannya. Sudah dilampirkan cara menggantikannya nih di YouTube, ada videonya yaitu di Ramit Speed, videonya cara menggantikan polarisnya ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung cara menggantikannya nanti jika sudah dibeli ya. Daripada kita mengganti speedometernya satu set itu sangat mahal. Kalau kita beli ini ya tergantung ukurannya ya, harganya puluhan ribu aja. Ini ada dua sudah ditulis ya tuh tandanya, yang mana lapisan atas, mana lapisan bawahnya nih. Jadi bagi teman-teman yang bingung, mungkin nggak bisa elektronik nih, nggak ada solder, nggak ada apa, mungkin bisa minta tolong sama teman-temannya yang ngerti di elektronik, yang punya soldernya lengkap ya. Kita hanya butuh timah, solder, sama tin sucker aja untuk sedot timahnya. Nah, cuma itu aja yang dibutuhkan alatnya. Ini yang lapisan ada lemnya ini, yang ada lemnya kita tempelkan ke LCD. Cara pasangnya ini sama seperti kita masang anti gores pada layar handphone. Harus dibersihkan dulu dan harus rata supaya nggak ada gelembung-gelembung udara.
Lapisan plastik yang putih ini kita tempel di belakangnya juga ya, di belakang yang kita tempel tadi. Jadi ini lapisan yang bawahnya. Ini kita pasang dulu di plastiknya yang tadi supaya enggak bengkok kaki-kakinya, karena kita mau ganti lapisan baris yang atasnya lagi. Ini lapisan yang atasnya masih bagus ya, cuman ya sekalian saya ganti aja karena ini kan sudah lama juga ya, sudah sama-sama terjemur matahari, jadi kita ganti sekaligus saja supaya nggak bolak-balik kita gantinya, atau nanti nggak ganti lama rusak lagi yang atasnya. Jadi langsung sekaligus, jadi pas kita belinya langsung satu set. Ini kaki-kakinya enggak gitu pas masuk ke PCB-nya, kita congkel-congkel sedikit supaya masuk ke lubang bornya itu yang untuk kita solder lagi nanti. Ini lapisan Polaris yang atas tadi, coba kita lihat, kita bolak-balikkan. Nah ini kalau searah ya, nah kalau terbalik dia jadi gelap semua layarnya. Nah ini lapisan yang atas, jadi jika teman-teman masangnya terbalik, lemnya kan juga nggak lengket. Ini lapisan bawah tadi yang terbakar itu ya, yang bikin layar LCD-nya hilang itu angkanya ini. Jadi sekarang kita solder balik semuanya yang udah kita lepas tadi. Sebelum kita pasang kembali ke tutup-tutupnya, ke kap motornya, kita tes dulu sudah hidup atau belum, supaya tidak bongkar lagi. Nah ini karena kurang bersih lemnya, jadi nampak ya bercak-bercaknya tuh di LCD-nya. Kita nyalakan. Aduh, oke, hasilnya bagus ya, berhasil. Jadi sebelum kita rakit, kita coba dulu. Nah ini kita coba sudah oke.
Baru kita pasang semua kap-kap motornya supaya tidak bolak-balik kerja ya kalau gagal ya. Oke, ini sudah selesai kita pasang semuanya, sudah komplit ini. Nah. Oke, sekarang kita coba nyalakan lagi, kita start motornya. Oke, selesai, semuanya berjalan mulus. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Jika ada kekurangan atau kesalahan bisa ditambah di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.